Mungkin ketika lo lihat thumbnail video ini, lo bingung dan bertanya-tanya, emang iya ya Habib ada di YouTube Rewind Indonesia 2022? Ya, saya maklumi. Memang saya cuma muncul 2 detik, jadi mungkin Anda gak ngeh. Jadi buat lo yang masih belum ngeh, ada kok. Nih. Jangan dekati zina. Itu dia. Dan video ini bukan mau menilai apakah YouTube Rewind Indonesia 2022 keren, kurang, atau malah jelek, karena gue bukan ahlinya, bahkan gue gak punya ilmu tentang hal itu. Dan bukan juga ini reaction terhadap YouTube Rewind Indonesia 2022, karena gue juga gak tahu cara nge-reaction hal itu. Bingung juga gimana ya cara nge-reaction. Jadi konten ini lebih ke mau cerita yang 2 detik itu. Karena pertama gue seneng pada yang 2 detik itu, dan juga karena 2 detik yang lo lihat itu hasil dari proses panjang kurang lebih 2 minggu yang effortnya itu bagi gue gede, dan gue berharap itu jadi perjuangan dakwah gue. Biar lo tahu bahwa apa yang lo lihat sebagai tampilan 2 detik itu prosesnya panjang. Sehingga ini pembelajaran bahwa lo gak bisa tuh iri kepada orang yang lo tonton dan kemudian ngira, itu mah gampang, gue juga bisa. Padahal prosesnya itu panjang dan gede, bahkan mungkin beberapa kali gagal. Nah, proses itu gue mau ceritain karena ada pembelajaran yang menarik menurut gue tentang dakwah khususnya, dan secara umum tentang berbagai hal. Awalnya 2 minggu sebelum YouTube Rewind Indonesia 2022 itu tayang, gue dikontak sama Cia Nikolai. Gue gak pernah kenal Cia Nikolai. Bahkan sampai YouTube Rewind Indonesia 2022 itu tayang, gue baru tahu bahwa itu Cia Nikolai, seorang YouTuber keren, dan dia adalah cowok. Bahkan awalnya gue ngira Cia itu cewek, karena dia bilang gue Cia, Bib. Dan dia mau masukin gue ke YouTube Rewind Indonesia 2022 karena rekomendasi dari teman saya, Tretan Muslim. Sebelumnya emang Muslim bilang, Wib mau nggak ikutan YouTube Rewind Indonesia 2022? Kata gue, ya kalau buat dakwah bisa, gue oke. Makanya gue makasih ke Tretan Muslim, dia ternyata masih perhatian pada dakwah saya. Nah, kemudian kata Cia, Bib, mau nggak ikut YouTube Rewind Indonesia 2022? Kata gue mau, kalau gue bisa berdakwah di sana. Nah, kemudian gue harus nanya-nanya nih konsepnya seperti apa, dan gue masuknya itu di mana. Bukan karena gue ngerti konsep, tapi karena gue harus memastikan kehadiran gue di sana bisa berdakwah dan tidak mengganggu keseluruhan konsep, serta tidak bertabrakan dengan scene-scene lain yang ada. Jangan sampai guanya berdakwah, scene lain justru kontra terhadap hal itu. Dan ternyata konsepnya sesuai. Dimana kalau dari hasil penafsiran gue ya, bahwa mereka ingin YouTube itu benar-benar bukan hanya tontonan, tapi juga punya tuntunan. Ada value di sana. Dengan seorang cewek yang selalu memberikan cahaya. Entah kenapa gue bayangin itu seperti hidayah tuh. Karena terang kan.
Nah, dari sana gue pertama udah memastikan bahwa gue bisa masuk dengan nilai bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan. Itu nilai yang gue perjuangkan. Tapi setelah itu gue juga butuh waktu lagi nih. Gimana agar nilai orang lain juga harus menjadi perhatian gue, yaitu tuntunan yang gue kasih itu bernilai tontonan. Jangan sampai gue seenaknya ngasih tuntunan, gak peduli tontonannya bagus apa enggak. Enggak juga. Itu namanya ego. Nah, gue udah bilang iya tuh di awal-awal ke Cia di 2 minggu itu. Tapi kemudian gue masih mempertimbangkan ini gue masuknya gimana ya agar tuntunan gue ini bernilai tontonan juga. Gue mikir tuh gimana, karena kata Cia, Bib ini scene-nya semua pendek-pendek, gak ada narasi yang panjang, sehingga Habib pun hanya bisa masuk di scene yang sangat pendek. Scene-nya adalah Marcel lagi nonton, tiba-tiba justru berubah jadi Habib dan dia kaget. Dan itu kira-kira kata Cia bisa masuk 2 detikan, Bib. Nah, saran kita gambar aja, gambar Habib itu sudah cukup memberi pesan bahwa pasti yang disampaikan adalah pesan dakwah. Cuman gue izin ke Cia, boleh nggak kalau gue bukan cuman gambar, tapi dengan kata-kata gue janji cuman 2 detik. Terus kata dia, oke, Bib. Nah, di sini gue mau terima kasih dan salam hormat buat Cia dan teman-teman yang bekerja di YouTube Rewind Indonesia 2022 karena sangat respect gue pada mereka, lantaran mereka juga respect sama gue, sama nilai yang gue pegang di YouTube. Nah, akhirnya gue masih bingung tuh, ini masuknya gimana. Hingga kemudian, oke, kata gue masuknya pakai 1 ayat, yaitu la taqrabuz zina, jangan dekati zina, yang itu adalah 1 ayat potongan dari surat Al-Isra ayat 32. Cuman gue gak bacain ayatnya biar gak panjang, biar juga gak terkesan dakwah banget, sehingga berjarak dengan penonton YouTube Rewind Indonesia 2022. Dan juga biar gak terkesan gue membawa-bawa ayat. Jadi gue bacakan sebagai nasihat, seolah-olah itu dari gue sendiri. Jangan dekati zina. Kenapa? Pertama, inspirasinya dari opening ceremony Piala Dunia 2022. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi gue pikir, wah ini kesempatan keren. Bukan cuman opening ceremony Piala Dunia 2022 yang ada ayat Qur'annya, tapi YouTube Rewind Indonesia 2022 gue masukin ayat. Kemudian yang kedua, gue diingatkan oleh sabda Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Dan benar-benar ini cuma 1 ayat, bahkan potongan dari 1 ayat itu. Makanya bagi gue itu sebagai dakwah powerful, karena pertimbangan 2 hal tadi. Gue seneng banget. Dan dari sana gue juga berpikir, ternyata konten-konten dakwah di YouTube, kalau lu bikin dengan kreativitas yang baik sehingga bernilai tontonan, bukan hanya tuntunan, bukan hanya jadi ini kok, konten-konten
pelengkap, tapi bisa jadi konten utama yang dipertimbangkan di YouTube. Buktinya, gue sampai diajak ke YouTube Rewind Indonesia 2022. Jadi kira-kira lu bisa jadi YouTubers tapi tetap dakwah. Dan juga gue didapat pelajaran. Ternyata mereka, para YouTubers yang gue kenal ataupun gak gue kenal, yang ada di balik YouTube Rewind Indonesia 2022 ataupun tidak, yang jadi talent ataupun tidak jadi talent di sana. Ternyata kalau sebagian orang menganggap mereka itu atau banyak orang di Indonesia itu Islamofobia, itu terpatahkan. Mereka mungkin bahkan sebagian non-muslim, sebagian mungkin ya Islam tapi tidak megang Islamnya dengan baik. Tapi mereka memberi kesempatan bagi dakwah untuk masuk. Asalkan memang secara nilai, gua adalah YouTubers yang serius dengan kreativitasnya. Nah, tapi kan cuma 2 detik tuh. Kenapa lo mau? Yang paling mendasar adalah gue udah janji dari awal gue dakwah dulu bahwa gue jangankan tampil 2 detik di depan layar, tampil di belakang layar pun gue mau, atau bahkan di depan layar 2 detik sebagai badut pun gue mau, asalkan itu ada nilai dakwahnya. Karena gue malu kepada Nabi Muhammad yang merelakan dirinya diludahi, dituduh, dan difitnah ini itu, dilempar batu hingga luka, dan diperolok demi suksesnya dakwah Islam. Masa kita sok mau menjaga harga diri kita hingga menggadaikan dakwah? No. Dan lagian, menurut gua walaupun 2 detik itu powerful, karena kata surat At-Taubah ayat 20, tugas yang diberikan Tuhan pada kita itu adalah berjihad atau berjuang untuk mendakwahkan Islam yang begitu indah dengan nilai-nilai kesantunan dan cinta kasihnya atau akhlak dan rahmatnya. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, nggak penting walaupun cuma 2 detik, 1 detik ataupun setengah detik. Jangan mikirin itu nanti akan bisa membawa orang pada hidayah atau tidak. Karena yang menentukan orang itu dapat hidayah atau tidak adalah Tuhan, bukan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Seberapa kecil pun kesempatan yang kita bisa sampaikan, walaupun cuma 2 detik. Karena yang dinilai oleh Tuhan adalah effort kita, bukan hasilnya. Nabi Nuh juga berdakwah 950 tahun. Pengikutnya dalam satu riwayat cuma 70-an orang. Itu kalau dikonversi ke Instagram atau Twitter, kan gak centang biru tuh. Kalau dikonversi ke YouTube gak dapat silver play button tuh. Tapi apakah berarti Nabi Nuh gagal? Enggak dong. Beliau seorang nabi yang begitu dikasihi oleh Allah, yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah begitu juga yang gue lakukan dan kalian yang mau berdakwah. Gak usah mikirin hasilnya. Yang penting komitmen kita untuk berpihak kepada nilai-nilai luhur. Sebagai seorang muslim, gue berpihak kepada nilai Islam. Atau yang lebih universal, nilai perdamaian, nilai toleransi, nilai kemanusiaan.
Sebagaimana kisah burung pipit yang ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud, burung pipit ini ngambil air dengan paruhnya, cuman 1 tetes ditetesin ke apinya Nabi Ibrahim. Kemudian diejek sama seekor toke. Setetes mah nggak ngaruh kali. Kemudian kata burung pipit, bukan soal berpengaruh atau tidak berpengaruh, tapi ini soal komitmen keberpihakan saya kepada kekasih Tuhan yang bernama Ibrahim. Tapi kan kita harus juga mempertimbangkan efektivitas dakwah kita. Oke, meskipun itu bukan yang utama, memang harus dipertimbangkan. Tapi siapa bilang 2 detik itu gak efektif? Karena kata Allah dalam suratul Baqarah ayat 26, Allah tidak segan-segan bikin perumpamaan dari hal-hal kecil, bahkan dari binatang sekalipun, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berpikir. Maka walaupun dari binatang, walaupun waktunya hanya 2 detik, yang namanya pelajaran itu pasti akan ditangkap oleh orang-orang yang berpikir. Mau bersifat tersirat ataupun tersurat, yang namanya pelajaran itu bagi orang yang berpikir akan ketangkep pesannya. Makanya meskipun hanya 2 detik, gue mau. Karena gue ingin pesan ini sampai kepada orang-orang yang berpikir. Tapi kalau buat orang yang gak berpikir, jangankan 1 jam, mau lu ngomong sampai mulut lu berbusa, namanya orang yang gak mau berpikir dan mengambil pelajaran, ya dia gak akan dapat apa-apa. Malah bisa jadi dia benci lu dan memfitnah lu. Karena dia gak berpikir. Dia hanya modal nafsu, like and dislike. Nah makanya gue akhirnya ambil, bikin semaksimal mungkin, dan seneng ketika gue ikut YouTube Rewind Indonesia 2022. Karena bagi gue itu ya semacam kesempatan emas bagi gue untuk bisa berkata kepada Indonesia, lu bisa kok jadi YouTubers dengan konten dakwah. Lu bisa kok jadi YouTubers dengan konten yang mendidik. Lu bisa kok jadi YouTubers dengan konten yang positif. Bukan berarti syarat jadi YouTubers itu harus kontroversial, sensasional, dan mengajarkan nilai-nilai yang buruk. No, justru itu menurut gua yang gua tangkap dari YouTube Rewind Indonesia 2022. Dan kalau lu gak mau melakukan itu, maka mereka yang modal sensasi, kontroversi, dan nilai-nilai negatif yang akan ngisi YouTube kita setahun ke depan. Dan seterusnya mungkin kalau itu gak pernah lu rubah. Makanya lu hadir dong di sini. Bikin konten positif, bernilai tuntunan, dan juga dengan kreativitas agar bernilai tontonan. Sehingga lu dipertimbangkan dan ditonton banyak orang konten lu. Dan karenanya gue mau mengapresiasi Tretan Muslim, Kia, dan seluruh orang yang terlibat dalam YouTube Rewind Indonesia 2022. Gue mau berterima kasih karena gue dikasih kesempatan untuk hadir di sana. Dan gue percaya pelajaran itu akan sampai. Mungkin sebagian orang awalnya gak ngeh, tapi ketika gue tulis di kolom komentar melalui akun Jeda Nulis, ternyata yang like 11.000 orang. Salah satu like terbesar tuh di kolom komentar. Artinya pesan itu sampai kok.
2 detik. Pada akhirnya, kata Nabi, seandainya esok hari atau sebentar lagi kiamat dan ada bibit pohon di tangan lo, maka tanamlah. Seandainya 2 detik lagi kiamat dan sekarang lo bisa berdakwah, berdakwahlah. Karena itu soal siapa lo. Lo pengabdi Tuhan lo, atau lo orang yang cuek dan menyanyiakan waktu lo.